Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba, gue bukan pandit terkenal tapi gue yakin opini gue masuk akal. Ya sampai hari ini masih ada aja perdebatan apakah Sintayong akan kembali menangani tim nasional Indonesia. Ada yang bilang, ayolah masuk lagi kalau memang dia cinta sama Indonesia pasti dia mau. Jangan, ada yang bilang gitu juga karena sudah disakiti mendingan nggak usah karena nanti bisa dipecat lagi gitu. Ya kira-kira begitulah. Terus ada yang, pokoknya sampai hari ini Sintayong yang terbaik. Kalau sama Sintayong yakin pasti Indonesia akan jauh lebih maju, pasti Indonesia akan keren gitu. Ya semua itu pendapatnya masih berhubungan dengan emosional, bukan marah tapi seolah ada keterkaitan emosional antara penggemar STY dan Sintayong. Gue juga pendukung Sintayong, bahkan gue sangat menolak waktu Sintayong dipecat. Tapi gue di sini mau mencoba untuk berlogika. Ada beberapa sudut pandang lah kenapa STY kemungkinan nggak akan kembali ke Indonesia. Yang pertama kita lihat dari misalnya kita sebagai federasi ya. Katakanlah gue ketua umum. Gue nggak akan panggil STY karena ada beberapa catatan yang harus gue bold di situ ya. Yang pertama, kalau gue panggil STY dan nanti kemungkinan berhasil, yang harum adalah nama STY. Gue sebagai ketua umum otomatis harus ikhlas soal itu. Dan gue sebagai ketua umum juga ada kemungkinan tetap akan disalahkan oleh netizen. Karena nanti netizen akan bilang begini, tuh lihat, begitu lu panggil lagi STY, Indonesia jadi bagus. Coba kemarin waktu round 3, round 4, STY dipertahankan, pasti Indonesia sudah lolos Piala Dunia. Jadi ini buah si malakama untuk saya sebagai ketua umum. Yang kedua, kalau gagal dengan Sintayong, itu akan menjadi blunder kedua untuk ketua PSSI. Untuk saya sebagai ketua umum. Yang pertama blundernya adalah pecat Sintayong mengganti dengan Patrick Kluivert dan gagal masuk ke Piala Dunia. Dan blunder berikutnya memanggil Sintayong dan kalau gagal itu adalah blunder lagi. Itu akan dimanfaatkan oleh lawan politiknya, entah lawan politik di perebutan ketua PSSI, entah lawan politik di saat nanti Pak Erik bermaksud untuk melanjutkan jenjang karirnya ke pemilihan presiden atau wakil presiden. Itu akan menjadi catatan yang menurut saya sendiri pribadi sebagai ketua umum saat ini misalnya ya nggak oke lah gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kenapa harus Sintayong? Kalau ada kemungkinan berhasil dan gagal, ada dua kemungkinan, ya kenapa gue nggak ambil pelatih baru aja gitu? Kenapa harus Sintayong? Gue akan ambil pelatih baru yang jauh lebih baik dari Sintayong. Toh nanti kalau berhasil, ya nama gue harum karena itu adalah pelatih yang murni gue pilih sendiri, bukan pelatih warisan dari Pak Irwan Bule, ketua PSSI saat itu. Dan kalau gagal pun ya ini juga murni pelatih pilihan gue sendiri. Jadi gue akan mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah gue pilih. Jadi ya nggak nyesel juga kalau misalnya gue mundur. Tapi ya maaf-maaf aja kalau nggak mundur. Karena untuk saat ini gue nggak bisa mundur karena kan tahu sendiri gue nyender. Kalau nyender kan di belakang gue tembok. Jadi gue nggak bisa mundur. Maaf aja nih gitu. Itu kalau dilihat dari POV federasi. Nah sedangkan kalau dilihat dari POV masyarakat pecinta sepak bola ya. Gini, masyarakat pecinta sepak bola, apakah Anda sudah rela ketika Sintayong balik lagi dan gagal, kemudian legasinya yang selama ini dibangun, itu akan ambiar, itu akan hancur. Dan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia sudah nggak punya lagi tuh perbandingan antara pelatih lama dan pelatih baru. Kita semua nggak bisa lagi kritik, yang kemarin bisa, yang sekarang masa nggak bisa gitu. Karena kenyataannya ketika Sintayong balik misalnya dan gagal, itu legasinya pasti cacat. Jadi ekspektasi kita dihancurkan oleh keinginan kita sendiri. Kita berharap Sintayong datang untuk memperbaiki, tapi ternyata hancur. Dan apakah Anda masih percaya sama dengan pergerakan yang ada di dalam? Apakah Anda akan percaya kalau Sintayong akan disupport secara full, total, untuk menangani tim nasional Indonesia, untuk kemajuan tim nasional Indonesia? Ya seperti kita tahu konfliknya kemarin sudah terlalu tinggi lah ya, sudah terlalu memanas. Si JJ ngomong begini, Sintayong ngomong begitu, federasi begini. Pokoknya sudah kemungkinan nggak bisa diperbaiki lagi itu soal komunikasinya. Selama orang-orang masih sama yang menjabat. Jadi ada kemungkinan kendala dari dalam atau duri dalam daging itu justru yang membahayakan karir Sintayong di sini. Jadi kemungkinan gagal lebih besar daripada periode pertamanya Sintayong. Karena nggak baik-baik aja gitu.
Kalau misalnya kendalanya itu faktor eksternal atau soal kehebatan klub lain, Indonesia bisa menyesuaikan nih, kita bisa latihan setengah mati lah untuk bisa nanti di saat bertanding itu menyaingi kemampuan lawan kita. Tapi kalau kendalanya adalah dari dalam itu sendiri, ya itu sudah nggak ada obatnya. Kita mau latihan misalnya, mau ini, mau itu, dicegat dengan berbagai macam alasan lah, fasilitas dan segala macamnya, belum pengiringan opini, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Pokoknya digangguin terus. Itu ada kemungkinan malah menyebabkan Sintayong gagal kalau dia kembali untuk yang kedua kali ini. Ya kira-kira itu sih yang jadi bahan pertimbangan ya dari POV masyarakat, dari POV sudut pandang federasi. Masyarakat punya kepentingan yaitu memajukan tim nasional dengan berharap tim Sintayong kembali, tapi federasi punya masalah dengan Sintayong. Ya sebetulnya kalau sama-sama ada kemungkinan gagal dan berhasil, ya mendingan ambil pelatih baru. Itu jauh lebih aman. Toh kenyataannya banyak yang tim nasional yang tanpa Sintayong pun bisa lolos Piala Dunia. Arab nggak ada Sintayong lolos Piala Dunia, Jepang nggak ada Sintayong lolos Piala Dunia. Jadi ketua PSSI bisalah mikir begitu. Jadi nggak butuh Sintayong. Memang butuhnya adalah pelatih yang jauh lebih baik dari Sintayong. Nah, kalau Pak Erick Thohir ambil pelatih yang jauh lebih baik dari Sintayong dan kemudian tim nasional maju, ya masyarakat Indonesia juga dengan senang hati menerima itu, bahkan bisa melupakan Sintayong. Jadi buat apa lagi Sintayong? Nah, kira-kira itulah yang dipikirin sama federasi. Nggak mungkin kalau soal Sintayong ini karena desakan masyarakat kemudian dipanggil sih, kayaknya wah itu kemungkinan balik kecil sekali lah. Karena ini menyangkut harga diri, menyangkut gengsi, menyangkut image, penilaian masyarakat, mempengaruhi karir ke depan. Wow, banyak aspek di sini, banyak faktor. Nggak segampang itu. Pemikirannya nggak sesimpel pemikiran netizen Indonesia. Pokoknya Sintayong terbaik. Pokoknya kalau dengan Sintayong kita yakin tim nasional kita akan lolos. Wah, nggak semudah itu. Ya, untuk saat ini sih saran saya sih lupakan Sintayong. Kita dukung pelatih baru nanti yang ditunjuk oleh PSSI. Kita support semua demi kemajuan tim nasional. Semoga aja nggak milih lagi pelatih odong-odong kayak kemarin. Jadi tim nasional kita bisa maju. Kita bisa bersatu kembali sama-sama mendukung tim nasional dan nggak ada perdebatan antara pelatih baru dan pelatih yang lama. Kita tetap respect ke Sintayong dengan segala legasinya, biarkan dia menikmati itu dan biarkan kita juga berada di kenangan manis itu daripada harus mengembalikan Sintayong gagal dan kemudian reputasi Sintayong rusak. Oke, gitu aja, jangan lupa subscribe.